Detik-detik Sudirman ditembak. Terkuak di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Senjata nempel. Organ vital dibakar. Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon menceritakan detik-detik ditembak peluru karet saat proses penyidikan di Polres Cirebon Kota pada 2016. Ternyata senjata berisi peluru karet itu ditempelkan langsung ke punggung Sudirman, bukan ditembak dalam jarak tertentu. Diakui Sudirman, saat itu keluar bunyi dan senjata itu, namun tidak sampai menggelegar. Setelah menerima tembakan itu, Sudirman langsung terjatuh terkapar ke lantai. Saya teriak Allahu Akbar. Aku Sudirman saat dimintai keterangan di sidang peninjauan kembali. PK. Kasus Vina yang diajukan di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Diungkapkan Sudirman. Saat itu dia merasakan panas dan perih di punggungnya. Setelah terjatuh, Sudirman dipaksa berdiri lagi untuk diminta mengakui perbuatan pembunuhan dan ruda paksa yang dituduhkan padanya. Saat ditanya apakah dia masih mengingat wajah polisi yang menyiksanya itu, Sudirman mengaku lupa. Dia hanya menyebut polisi itu dari Reskrim Narkoba Polres Cirebon Kota. Mukul ganti-gantian, penyidik juga ikut menyiksa, katanya. Diakui Sudirman sampai saat ini bekas tembakan di pinggangnya itu masih dirasakan sakit. Dia bahkan tidak nyaman untuk duduk dan tidur. Gak nyaman duduk, tidur jam 4 jam 3. Paling nyaman kalau ada kegiatan, aktivitas olahraga, ungkapnya. Dalam kesaksian lainnya, Sudirman juga mengaku disiksa hingga dibakar organ vitalnya. Saya kesel, organ vital dibakarin. Skuat jam 100 kali, gak kuat dipukulin. Ungkap Sudirman diiringi suara sesenggukan. Terus, pas udah dianiaya dikasih makan kayak kasih makan ayam. Kalau gak makan sama dipukuli juga. Lanjut Sudirman, masih sambil menangis. Penyiksaan itu dilakukan sejak dia tiba di Polres Cirebon Kota pada 31 Agustus 2016. Sudirman juga mengungkap asal-muasal barang bukti batu dan bambu yang diakui polisi sebagai alat menyiksa Vina dan Eki. Diceritakan Sudirman, sebelum ditangkap pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, dia tengah bermain di rumah kakaknya. Tiba-tiba dia menerima pesan pendek, SMS, dari adiknya yang meminta dijemput ke sekolah. Sudirman pun pulang untuk menjemput sang adik. Namun tiba-tiba di jalan dia dipanggil Jaya, salah satu terpidana, yang mau meminjam motornya. Sudirman pun meminjamkan motornya. Namun beberapa saat kemudian polisi datang dan langsung menendang motornya. Dia dan Jaya langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Cirebon Kota. Di sana, Sudirman langsung dianiaya, disetrum, dimasukin selokan, dipukul, tembakan peluru karet, ditendangin, suruh ngakuin, katanya. Saat itu Sudirman bersikukuh tidak mau mengakui tudingan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Saya tetap gak ngakui, masih mukulin polisinya. Akhirnya saya baru ngakuin, katanya. Setelah Sudirman mengakui, dia diminta penyidik mencatat nama 8 orang lagi. Saya kenal 8 orang, dicatat. Suruh nyebutin lagi 3 orang lagi yang gak saya kenal. Namanya Dani, Pegi sama Andi, katanya. Setelah itu, Sudirman diajak polisi keluar untuk mencari barang bukti. Sampai belakang showroom mobil yang disebut polisi sebagai TKP pembunuhan dan pemerkosaan. Sudirman diminta menunjukkan barang bukti. Sudirman kaget karena tidak tahu apa-apa. Saya kaget. Padahal lokasi tempat itu bukan dari arahan saya, dari polisi sendiri. Udah kamu tunjukin, batu yang gede. Saya gak mau. Dipaksa suruh nunjukin, ungkapnya. Setelah mengikuti perintah polisi, batu yang ditunjuk itu lalu dibawa polisi ke dalam mobil. Setelah itu Sudirman dibawa ke flyover Talun, tempat ditemukannya Vina dan Eki. Lalu, dibawa ke Polsek Talun dan kembali ke Polres Cirebon Kota. Di Polresta, Sudirman melihat polisi lagi menggergaji kayu bambu di ruang penyidik.
Dia sempat bertanya ke penyidik untuk apa bambu itu, tapi dia malah diminta diam. Belakangan diketahui, bambu yang digergaji itu yang digunakan sebagai barang bukti kasus Vina Cirebon. Sudirman juga mengaku dipaksa tanda tangan BAP. Awalnya dia tidak mau, tapi karena terus dipukuli dia pun akhirnya mau tanda tangan. Di papan tulis, penyidik juga menuliskan nama-nama temannya dengan narasi peran masing-masing dalam kasus Vina. Saya disuruh sama polisi, suruh nyatat. Namanya muncul dari polisi, ditambah 3 orang lagi. Biar 11 orang. Itu dari polisi, katanya. Sudirman menegaskan dia tidak tahu apa-apa terkait kasus ini karena pada saat malam kejadian, tanggal 27 Agustus tahun 2016 dia berada di rumah tetangga bersama Alvan, Tono dan Lilis.